Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asal rasulullah bihuda walil haq liyudhiru ala dini kullihi wa nusyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang terhormat para kepala Madrasah Aliyah Binaan 11 Aliyah yang ada di Cihamplas dan Cililin. Pagi ini sengaja kami membuka room Zoom untuk konfirmasi. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Mohon izin untuk menayangkannya. Yang hadir sekarang itu baru dua ya. Ntar dulu, yaitu dari Nurul Falah ya, dan dari Al-Lutfah gitu ya, sudah hadir di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Nurul Falah dan Al-Lutfah yang telah bisa hadir di room Zoom ini. Sengaja kami karena Zoom ini Zoom gratisan sehingga hanya waktunya 40 menit, sehingga kami batasi 30 menit saja ya. Pak Bubun, Pak Al-Lutfah juga. Saya langsung saja ke share materi mungkin ya. Karena ini merupakan informasi yang mungkin akan kami sampaikan. Baiklah, kita teruskan saja. Mohon maaf, ini karena waktunya terbatas, saya akan mencoba share konten ya ke sini. Bapak Ibu sekalian berbahagia, ibunya nggak ada ya. Jadi kemarin itu hari Senin kami mengadakan forum grup diskusi terbatas di Pokjawas dengan Pak Kepala Kemenag dan juga Pak Kasih ya hadir. Di antaranya mensikapi tentang pelaksanaan teknis ujian madrasah. Nah, beberapa poin yang telah kami sepakati ya supaya ini menjadi pengetahuan bersama, informasinya sekaligus. Kalau kami datang satu-satu kan agak lama juga, sehingga kami langsung saja memberikan informasi secara virtual ini. Bapak Ibu sekalian berbahagia, apakah di layar sudah ada gambarnya belum? Ada. Oke, makasih Pak Bubun, makasih. Mohon maaf, saya langsung saja karena memang Zoom ini terbatas waktunya hanya 40 menit ya, sehingga langsung aja. Jadi hasil poin-poinnya mungkin ada beberapa slide yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulannya, pertama, Pak Kepala Kemendag mulai hari ini sudah memberikan surat tugas kepada semua pengawas dari mulai tingkat RA, MI, MTS, MA untuk mengadakan 3 kegiatan utama. Apa saja yang ingin disampaikan itu? Pertama adalah pengawas harus memverifikasi kisi-kisi soal ya. Kemudian kedua kartu soal, dan yang ketiga naskah soal. Nah, bentuknya itu idealnya satu aliyah itu 1 hari gitu ya. Ya mudah-mudahan itu terwaktu. Tapi kalaupun memang ada kemarin waktu saya share di grup bahwa soal akan dibuat oleh masing-masing madrasah, alhamdulillah ya. Seperti tapi kalau seandainya Bapak Ibu kesulitan karena tidak semua aliyah ada guru mata pelajarannya yang standby, sehingga tadinya ingin terpikirkan untuk mengadakan semacam bintek lah ataupun apalah namanya, tata cara penulisan UM. Tapi kalau sudah disepakati akan diserahkan ke guru masing-masing, alhamdulillah kami tinggal turun saja ke lapangan mencoba melihat ya, memverifikasi, karena di Juknis Posnya memang begitu ya, pengawas itu mengadakan verifikasi untuk 3 poin. Yang pertama kisi-kisi soal, 2 kartu soal, dan ketiga naskah ujian. Ini di madrasah binaannya sampai 10 April. Jadi di pos itu bahwa pelaksanaan ujian madrasah berkisar antara 15 Maret sampai 10 April. Nah, pertanyaan kita adalah itu disilahkan kepada masing-masing madrasah untuk melaksanakan di rentang itu. Tetapi kemudian ada anjuran, ini sifatnya anjuran, di mana anjuran itu pertama untuk MA itu dianjurkan dari tanggal 22 sampai 30 Maret ya, karena kita ada 15 pelajaran. Untuk MTS dari tanggal 29 sampai tanggal 3 April, dan untuk MI dari tanggal 4 sampai 10 April. Tapi ini sifatnya anjuran, tidak wajib. Bila satker mau berbeda, misalnya aliyah dari tanggal 15, mangga etage. Hanya konfirmasi ke pengawas binaan masing-masing, termasuk ke Kasih Penma tentunya, bahwa di aliyah kami akan melaksanakan ujian itu tanggal 15 Maret. Silakan, emang dibolehkan. Tapi ada beberapa KKM yang kami dengar juga bahwa mereka sepakat dari tanggal 22 sampai 30 Maret. Nah, untuk wilayah binaan Bapak diserahkan tanggal berapa, mau ikuti yang ini silakan, tidak pun tidak apa-apa, tapi yang jelas ada konfirmasi ke pengawas bina. Dipahami ya?
Kemudian pelaksanaan UM boleh tatap muka, tapi ingat tidak pakai seragam. Kemarin Pak Kemenag jelaskan boleh tatap muka tapi tidak pakai seragam, dijadwal sebagaimana pos UM, sudah jelas sekali. Di mana protokol kesehatan berlaku, yaitu kapasitas kelas yang asalnya misalnya 40 jadi 20-20. Kalau kelasnya 30 ya 15-15. Jadi dibagi 2 shift per kelasnya itu. Dengan menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan ada konfirmasi dengan Satgas Desa setempat. Jadi nanti supaya tidak disalahkan, kita sudah konfirmasi untuk kesepakatan siapa? Kepala madrasah, komite, orang tua, dan tembusan kepada Satgas setempat untuk diketahui, gitu ya, supaya tetap menggunakan protokol kesehatan. Itu poinnya. Tapi kalau Pak kami tidak akan tatap muka juga silakan dibolehkan. Ya, itu anjuran. Kemudian, nah pengawas memberikan bimbingan kepada guru. Ini bisa lewat MGMP awalnya, tapi kalau MGMP-nya tidak mau ya nggak apa-apa, karena sudah yakin semua guru sudah bisa kalau begitu ya, untuk memberikan pencerahan bagaimana membuat soal hot itu. Nah, pengawas juga mengingatkan kepada para penulis soal nanti agar untuk rentang jawaban menggunakan rumus kunci jawaban, yaitu contoh gini Pak, kalau soalnya 40 itu dibagi option. Untuk MTS kan 4 ya, ABCD. Jadi 40 per 4 10. Nah, 10 ini plus 3 min 3. Jadi maksimal jawaban itu yang ABCD itu ya maksimal 13 option, dan yang terkecil adalah 7. 10 tambah 3, 10 kurang 3. Nah, untuk aliyah kan ada 5 option. Jika 40 soal dibagi 5, 8 tambah 3 11, 8 dikurangi 3 5. Jadi rentang jawaban itu yang paling besar adalah 8 ya, A-nya ada 8 ya. Yang paling kecil A-nya ada 3 gitu. Ada 5 seperti itu. Jadi ini kadang-kadang kalau ketika lihat kunci jawaban kadang-kadang semua soal itu A, K, B, itu nggak boleh ya. Atau B semua. Atau A-nya banyak, yang D-nya hanya 1. Padahal ada rumusnya di mana soalnya itu adalah soal maksimum dibagi option ditambah 3 kurang 3. Seperti itu. Ini pengetahuan yang sudah disampaikan ke guru-guru sebenarnya. Sudah, hanya kami mengingatkan kembali. Kemudian apalagi poin-poinnya? Ya, untuk mata pelajaran PAI dan bahasa Arab kan sudah ada kisi-kisinya dari pusat. Nah, kita yang dianjurkan mengerjakan pelajaran umum ya, itu boleh mengacu ke kisi-kisinya apa? Yaitu susunannya. Contoh, untuk MI kan dari kelas 4, 5, 6, MTS 7, 8, 9, dan MA 10, 11, 12. Komposisinya kelas 10 20%, kelas 11 30%, dan kelas 12 50%. Sedangkan levelnya L1, L2, L3, L1-nya 20%, L2-nya 50%, dan L3-nya 30%. Ini yang L3 ini yang hot tuh. Nah, L1, L2 kan bukan ya, itu yang lot atau yang middle. Nah, ini adalah bukan kisi-kisi ya, informasi yang perlu kami sampaikan kepada guru-guru yang telah ditugaskan oleh Bapak Ibu Kepala Madrasah, yang sebetulnya kalau saya pribadi kan sudah menyampaikan ya di 2 pertemuan yang lalu lewat virtual ya, Pak Bubun masih ingat kan, sudah disampaikan nih teorinya ke para wakil kepala kurikulum ya, tinggal disampaikan saja. Nah, kecuali ada kesulitan, nah kita coba buka lagi ruang untuk diskusi. Kemudian bentuk ujian. Nah, bentuk ujian itu ada 4 macam kalau Bapak lihat pos. Pertama ujian tulis ya, yang tadi soal dan jawab, ujian praktek, ketiga penugasan, dan atau 4 portofolio. Nah, dalam pos itu dikatakan boleh pilih salah satu atau gabungan. Saya mah ingin ujian praktek, ujian tulis dengan portofolio boleh. Atau gabungan keempat-empatnya juga boleh. Jadi ujian itu bisa 4 macam, bisa ambil salah satu, bisa gabungan dari 4 poin ini. Mau 1 dan 3, mau 2 dan 4, dan itu disilakan ke. Tapi yang jelas pemberitahuan kepada pengawas bina harus disampaikan untuk bahan laporan. Oke, yang terakhir mata pelajaran penjas, orkes ya, ini untuk seni budaya, prakarya, kewirausahaan, informatika, serta mata pelajaran tertentu, artinya yang mulok gitu ya, kalau di ada mulok, atas pertimbangan mutu pengukuran diujikan dalam bentuk praktek atau penugasan. Jadi untuk mata pelajaran tadi penjas itu dianjurkan tidak ujian tulis, tapi ujiannya praktek. Nah, jadwal ujiannya dilaksanakan sebelum ujian tulis tadi itu. Ya kalau tanggal 15 sebelum, kalau tanggal 20 sebelum tanggal 20 gitu maksudnya. Nah, penggandaan naskah soal UM beserta kelengkapannya dilakukan oleh masing-masing madrasah. Jadi sudah benar ya kamar itu soal kisi-kisi itu dilakukan oleh guru masing-masing. Tetapi
Ada memang beberapa madrasah yang kesulitan Pak, di kami gurunya kekurangan. Nah kalau seperti itu silakan kisi-kisi, kemudian kartu soal dan masalah hadis dibuat oleh MGMP para guru itu. Tapi kalau di sana Pak, dari KKM kami sudah mampu semua, alhamdulillah, itu yang kami harapkan. Tapi dibolehkan untuk pembuatan masalah soal dilakukan oleh MGMP. Silakan, itu disepakati oleh para kepala saja. Ya Bapak hanya memberikan semacam jalan. Kalau memang mau silakan, tidak pun tidak apa-apa. Kalau untuk bantuan teknisnya. Nah itu saja mungkin sekedar informasi yang perlu kami sampaikan. Ya ada beberapa poin nanti kita coba diskusikan. Masih ada waktu, kita 10 menit lagi, ini terbatas soalnya. Mungkin gitu Pak Gunawan, Pak Bubun, Pak Hasim yang hadir. Silakan dibuka mic-nya kalau ingin ditanyakan. Pertanyaan pertama adalah kapan tanggal akan diikuti? Apakah ikuti yang dari anjuran dari Pokjawas tanggal 20 sampai 30 atau mangga, teman? Silakan dibuka. Nuhun. Dari Nurul Falah dulu mungkin Pak Bubun, bagaimana untuk pelaksanaan ujian madrasah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk laporan dari Madrasah Aliyah Nurul Falah, sesuai dengan program kerja, kita mengikuti aturan yang dari Dirjen Pendis, ya. Sesuai dengan pos. Yang pertama untuk jadwal kita mengambil minggu yang pertama. 15 ya. Oke. Mulai tanggal 15 bagus. Sampai dengan 22. Ya, mangga. Bagus. Karena kenapa lebih awal? Jadi seminggu kemudian kita akan melaksanakan ujian madrasah untuk tingkat madrasah sanawiyah. Iya, boleh. Ya, betul. Kalau ke belakang mengambil minggu ketiga ataupun keempat, nanti kesananya mepet. Ya. Dan kalau tidak salah di pertengahan bulan April itu masuk satu Ramadan. Betul. Masuk satu Ramadan. Makanya kita mengambil jadwal lebih awal. Ya. Dan pada minggu ini juga kita sudah melaksanakan gladi dari guru-guru yang bersangkutan untuk melaksanakan persiapan ujian madrasah. Alhamdulillah. Yang kedua, untuk kisi-kisi dan naskah soal, berikut juga ke kunci jawaban. Ini sedang dimasukkan ke aplikasi yang kita menggunakan e-learning. E-learning, ya. Betul. Ya, yang nantinya kita semua ya insya Allah dari program ini sekaligus dilaporkan kepada Bapak selaku pengawas bina. Ya. Nah, kita membuat satu yang di aplikasi e-learning dan juga penyusunan print out-nya insya Allah disiapkan. Ya, seperti biasa ya. Oke, siap. Itu saja Bapak barangkali yang dari Madrasah Aliyah Nurul Falah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Pak Bubun, mangga Alutfah, Pak Hasim atau Pak Bubun ya? Pak Gunawan, maaf. Silakan Pak Gunawan atau Pak laporannya. Ini hanya Nurul Falah aja Pak ya, bukan KKM 2 kan? Pak Un, hanya KKM hanya Nurul Falah, Pak Nurul Falah, iya. Nuhun. Nurul Falah. Jadi boleh ya, siap. Mangga Alutfah, Pak Hasim. Oke, atau Pak Gunawan. Pak Gunawan? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengaran, Pak? Jelas. Ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka gambarnya, Pak. Silakan, nggak apa-apa. Laporan untuk kegiatan ujian madrasah MA Al-Furqon tahun pelajaran 2020-2021. Iya. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua hampir sama programnya. Namun untuk MA Al-Furqon itu tatap muka, Pak. Ya. Karena siswanya ya sedikit bisa diatur untuk. Oke. Tanggalnya Pak, tanggal berapa? Tanggalnya nanti tanggal 8 mau dirapatkan dulu dengan guru-guru, tapi rencananya dengan kurikulum itu tanggal 15 Pak, hampir sama dengan Pak Ketua. Jadi, Pak Bubun. Di minggu pertama ya, oke, nggak apa-apa, bagus. Mohon.
Tapi kalau misalnya tidak ataupun kurang siap guru-gurunya untuk buat soalnya dengan kisi-kisinya, mungkin bisa tanggal 22 Pak. Oh iya. Jadwalnya untuk MA Purkon. Bagus. Tinggal konfirmasi aja nanti ke Bapak ya, tanggal pastinya. Mungkin gitu Pak, laporan untuk MA Purkon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alutfah, mangga Alutfah. Pak Hasim. Pak Hasim lagi PJJ. Pak Hasim, konfirmasi aja ya. Pak Hasim? Oh, nggak ada. Baik, hanya 3 aliyah yang hadir. Ini nggak apa-apa. Ucapan terima kasih, ya, apresiasi yang cukup tinggi kepada rekan-rekan kepala madrasah yang memang sifatnya seperti dadakan. Tapi memang yang zaman sekarang ini serba cepat informasi itu ya. Sehingga kami perlu melangkah itu ya harus akurat ya, sesuai dengan ini. Mungkin kalau tidak ada lagi hal yang pokoknya sudah Bapak sampaikan. Jadi poin pentingnya pertama ada jadwal, mohon konfirmasi. Mau tanggal 15 silakan, mau tanggal 2 silakan. Yang jelas jangan sampai satu yayasan bentrok antara aliyah dengan MTS itu juga diharapkan jangan, supaya nanti tidak numpuk. Yang kedua untuk Pak Gunawan, memang kemarin Pak Kemenang juga boleh tatap muka, tapi tolong konfirmasi dengan desa setempat dengan catat COVID-nya, karena kita juga diharapkan jangan pakai seragam ya, jangan pakai seragam. Iya. Supaya kita juga aman gitu ya, dan tetap protokol kesehatan, cuci tangan dan sebagainya itu dilakukan. Supaya jangan kesan oh ini sudah masuk, jangan pakai seragam aja intinya ya, silakan. Iya Pak. Kemudian yang kedua juga ada himbauan kalau misalnya luring itu dikerjakan di rumah, itu bukan ujian, itu kan penugasan, itu bukan ujian madrasah ya. Jadi soal limbah ke bumi satu mingguan itu bukan ujian madrasah, itu penugasan bentuknya, jadi bukan UM ya. Kemudian program kerja juga sama dibahas, kan lihat di pos ada kan, itu bisa diganti dengan uang bos karena ada kan daftar pengawasan, itu silakan aja seperti biasa. Karena memang Pak Gunawan sedikit siswanya, jadi memang tidak usah 50% kan, hanya 10 orang kan, jadi memang atau beberapa orang nggak usah dibagi 2 lah gitu. Kalau kelasnya banyak ya, baru dibagi 2 gitu. Maka Pak Bubun, Pak 13 orang Pak. Nggak apa-apa. Kalau tidak ada lagi, ada hal-hal lain sebelum ini mati, karena ini kan Zoom-nya Zoom yang gratisan sehingga langsung hilang tiba-tiba Pak. Oh iya. Kalau yang Zoom bahkan dianjurkan nanti Pak Bubun dan karena kalau ada anggaran sewa yang Zoom berbayar gitu, nggak tahu berapa nanti kita cari. Itu kan bagus sekali untuk kedepannya gitu. Mungkin itu saja dari Bapak. Ada lagi yang disampaikan poin-poin pentingnya? Monggo. Saya kira cukup panginten Pak. Nah, nuhun. Ya nantilah Bapak akan mulai keliling minggu depan memonitor hasil kerjaan guru-guru. Tapi ketika ada yang kesulitan guru-gurunya, silakan kontak ke pengawas. Karena memang Bapak ditugaskan oleh Pak Kemenag untuk memfasilitasi ketika ada guru yang kesulitan dalam hal membuat soal gitu sih. Tapi kalau dirasa teman-teman sudah sanggup, ya alhamdulillah itu yang kami lakukan. Karena memang secara formal Bapak sudah menyampaikan kan waktu pertemuan dulu di Webex ya Pak Ubun ya. Jadi sudah sampai, hanya mungkin saja ada yang belum tersampaikan. Baiklah, kita tutup saja pertemuan ini dengan ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau istilah Pak Kemenang itu cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, Bapak ya. Mohon. Enggak.